Saudara-saudariku yang terkasih, tahun lalu saya membaca berita ada beberapa artis Korea yang cantik jelita bunuh diri berturutan ya selang berapa bulan. Menarik untuk bertanya, kenapa bunuh diri? Padahal mereka sangat terkenal, padahal mereka cantik, padahal mereka kaya raya. Apalagi yang dicari oleh seorang gadis muda. Para cewek pasti menginginkan kecantikan, menginginkan kekayaan, menginginkan terkenal. Tapi kenapa mengakhiri hidupnya? Dari salah satu artis itu ada cerita bahwa ya kesimpulannya adalah kesepian. Nah, ini ironis. Dia di mana-mana dikenal tapi dia kesepian. Karena dia merasa orang-orang itu ya memuja-muja dia bukan karena dia pribadi, tetapi karena ingin nunut terkenal, karena mengagumi kecantikannya. Tapi ketika dia ada masalah, tidak ada seorang sahabat yang datang untuk menghiburnya. Tidak ada yang mendengarkannya. Orang datang hanya menginginkan sesuatu, entah kecipratan uangnya, entah nunut tenar, atau memanfaatkan ya kecantikannya. Jadi sebagai komersial untuk bisa produser itu ya menggunakan dia supaya bisa laku. Jadi barang komoditi untuk bukan pribadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak cukup hanya dengan hidup dengan menguasai apa saja. Bisa menguasai harta, bisa menguasai kekuasaan itu sendiri, atau menguasai orang lain. Jadi kalau di rumah, suami itu berkuasa penuh. Istri ini kan hanya istilah aja, tetapi dia itu properti, milikku ini. Karena aku yang kerja, aku laki-laki. Anak-anak ini juga milikku. Penguasaan, milik. Jadi ya harus manut dengan pemilik. Lalu orang lain juga begitu. Saya ini penguasa, jadi kamu bisa saya beli, kamu harus nurut. Penguasa tidak harus menjadi presiden, tapi punya uang, apapun bisa saya beli, saya kuasai. Nah, ternyata tidak cukup. Dalam kisah penciptaan menarik sekali. Dalam versi yang pertama, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu lalu berkata kepada manusia, inilah, kuasailah itu, kembangkanlah, olahlah. Tapi dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bahwa ternyata manusia perlu seorang penolong yang sepadan. Manusia dalam hal ini laki-laki yang diciptakan pertama itu, dia diberi macam-macam dunia ya diberikan kepadanya. Ternyata enggak cukup. Manusia memerlukan penolong yang dan sederajat, ya, sahabat
Jadi bukan lagi hamba atau tuan, tetapi sederajat, ya, sama martabatnya. Yaitu siapa? Perempuan. Dan itulah menjadi dasar sebenarnya. Dasar dari kehidupan ini. Bahwa relasi yang paling dasar itu kan kita temukan dalam keluarga. Di dalam keluarga kita itu menjalin relasi pertama kali kan dalam keluarga. Ya, ketika ibu melahirkan kita, jadi bayi, kita berelasi, mulai berelasi. Siapa? Dengan mama, dengan ibu, dengan papa, dengan saudara. Jadi menjalin relasi yang paling awal itu dalam keluarga. Karena itu keluarga ini sesuatu yang sakral. Gereja itu ada di keluarga. Gereja inti, gereja yang paling kecil itu bukan ini, bukan paroki, SWAP, paroki, katedral, bukan. Gereja inti adalah keluarga kita masing-masing. Karena di dalam keluarga itulah Allah membangun relasi dasar. Latihan untuk mencintai, latihan untuk berkorban, latihan untuk menyemangati, latihan untuk mengembangkan. Kalau di dalam keluarga ini kurang baik, maka orang kalau keluar dari keluarga untuk berelasi di luar, itu juga membawa dalam tanda kutip kesulitan-kesulitan sendiri. Jadi kalau misalnya di keluarga itu ditindas, ya, lalu ingin melampiaskan itu di luar. Mungkin orang bisa aktif di paroki tetapi dengan menindas. Mau jadi ketua ini ya otoriter. Jangan-jangan di keluarganya dia tertindas. Ini kesempatan di luar, ya, menjalin relasi dengan orang lain seperti itu. Di keluarga dia merasa tertekan, lalu nanti dengan teman-temannya dia akan menekan. Nah, makanya keluarga ini sebenarnya basis dari pola-pola relasi kita. Dan karena itu keluarga itu sakral. Maka Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkawinan yang menjadi awal dari terbentuknya keluarga ini adalah sesuatu yang sakral. Bukan soal kontrak. Kontrak itu kan kalau salah satu pihak merasa dirugikan, kontraknya bisa diputus. Jadi kalau misalnya aku kontrak dengan kamu saling mencintai, yang satu ternyata menyakiti, tidak mencintai, menyakiti, mengecewakan. Ya sudah, kontraknya putus. Saya cari istri lain, saya cari suami lain. Ya, atau putus gitu. Jadi kan tidak seperti itu. Tapi sebuah ini dinamika relasi. Artinya relasinya harus terus diperbarui. Kalau ada yang salah ya dibetulkan. Kalau ada yang menyakiti ya diampuni. Yang menyakiti bertobat. Sehingga relasinya itu tetap ada. Karena itu menjadi basis hidup kita. Apapun ya persoalan pribadi kita itu bisa ditelusuri dalam keluarga kita. Punya persoalan pribadi apa itu? Oh, ya karena saya dididik dalam keluarga seperti ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini baik dalam bacaan pertama maupun dalam Injil itu mengingatkan kita bagaimana pola relasi kita dalam keluarga yang dimulai dengan persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan suci. Dimulai dari situ. Apakah pola hubungan suami istri itu pola hubungan yang setara, bermitra, sahabat, bukan lagi yang laki lebih dominan atau perempuan lebih menguasai, tetapi mitra, partner, dan itu nanti akan menetes ke anak-anak. Kalau anak-anak dididik melihat orang tuanya itu berpartner, bersahabat, dia akan juga seperti itu, memperlakukan saudaranya, memperlakukan teman-temannya. Dan dari situ maka akan muncullah generasi yang baik,
Muncullah paroki-paroki yang baik karena berasal dari keluarga-keluarga yang baik. Muncullah negara yang kuat karena dibangun dari keluarga-keluarga yang baik. Semoga bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita, membuat kita mengevaluasi bagaimana pola relasi kita. Kalau ada yang salah, kita perlu bertobat, memperbaiki diri, dan kalau dalam keluarga kita, pasangan hidup melakukan kekurangan, menyakiti, kita diminta untuk mengampuni sebagai seorang sahabat. Sehingga kita tidak hidup kesepian, tidak hidup sendirian, tidak hidup dengan memanipulasi orang lain, tetapi kita hidup saling mencintai, saling membahagiakan, dan semuanya akan memperoleh keselamatan. Amin.